kasihan kerja nggak ada yang nemenin. Aduh, lain. I back sound sedih. Tapi nempel koin di mulut. Ada jomblo Ustadz cina. Sok, ada jodohkeun atuh Pak Ustadz. Yuk kita cari jodoh ya Sok di Pak sini ya. Ustadz taikeun. Yuk boleh. Siapa? Itu eta bintun mah. Oh kan Umi moderator kan? Ya udah aku taikin tah. Nah boleh. Assalamualaikum Usti. Waalaikumsalam. Salam kenal sama Umi. Umi menit cantik, masya Allah. Cantik ya Ustad itu Umi, masya Allah. Enggak, itu dia itu. Jangan nanya. Aku tuh gak tahu kenapa ya. Lihat si Umi itu jadi kumanya. Hati-hati ngomongnya. Ada Pak Haji di sini. Enggak apa-apa. Sengaja supaya kedenger sama Pak Haji. Apa maksudnya? Ustad, punten linggih di mana Ustad? Fokus tadi. Abdi di Sumedang teh. Tete di Masya mana? Allah. Abi di Purwakarta. Oh. Teteh Purwakarta. Bintu Itu Maulana. Maulana. Ya, Teteh Bin ya. Itu teh Maulana teh nama ayah gitu. Teteh apa tuh? Kan akun anak teh asal teh calon jenazah. Cuman banyak yang ih cenah serem gitu. Padahal ada sebuahnya kan calon jenazahnya. Akan Umi juga dulu namanya sebelum Umi Stepan itu Ruh Tanpa Jasad. Masya Allah. Teh, boleh percaya dia, tapi dia suka ngarang. Jadi panggilnya Enggak, saya mah nggak percaya sama Ustadz. Saya mah percaya sama Allah. bener banget. Bener. Tepuk kaki barudak. Astagfirullahaladzim. Teteh Bintu tipe cowoknya yang kayak gimana? Yang mau cari ya betul. Yang kayak gimana? Enggak. Boleh Sepuh, kita Abi mah taikin di Umi. sini dua laki-laki nih. Alim sepuh atau sepuh. Kita taruh ya mapi muskil. Nanya aja gitu kan, siapa tahu dari 900 orang yang denger ini ada yang sesuai Masya Allah. gitu. Mulai dari tinggi badan, suka tinggi badan berapa? Enggak. Aku masih ada PR satu anak lagi. Doanya Ustadz, mohon doa buat anak yang lagi ngobong. Alhamdulillah. Usia 18 tahun, laki-laki. Alhamdulillah ngobongnya di Kobong Salap. Oh di. Jadi gini Ustadz, ya sedikit mau curhat ya. Nah, masalahnya saya kan profesi itu lady ojol itu saat ini lagi banyak mengalami kemunduran lah gitu ya, nggak seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah lihat perkembangan anak tuh sepertinya nyaman gitu Ustadz. Tapi saya merasa gimana ya? Ya saya percayalah Allah selalu memberikan jalan terbaik, memberikan kemudahan untuk membiayai. Tapi terkadang saya sampai berpikir sampai kapan gitu. Sedangkan di Kobong itu tidak dibatas waktunya sampai kapan gitu. Jadi selama abuyanya belum menyuruh untuk berhenti, ya masih terus aja gitu. Gimana ya Ustadz pendapatnya gitu? Apakah saya harus bilang sama anak saya atau saya tidak sanggup lagi? Tapi saya tidak tega gitu. Tapi alhamdulillah selama ini kalau dia ada minta sesuatu, misalnya beli kitab atau beli apa-apa itu selalu nanya dulu gitu. Mama punya uang enggak? Katanya Dede mau beli Dede mau beli kitab. Tapi gini teh. gitu, Ustaz. Berarti kan Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Kita menafahi seorang anak yang lagi di pesantren, itu janji Allah kan 1 suap untuk anak di pesantren, 1000 suap akan Allah ganti. Justru almarhumah Allah yarham, orang tua saya dulu tuh kan, saya juga mondok tuh dibiayainya itu sama orang tua, dan beliau itu sendiri ya, nggak punya suami. Nah tapi walaupun dia itu kerjaannya itu cuman tandur, melak pare, tapi alhamdulillah Allah mengizinkan bisa membiayai saya di pondok selama 16 tahun. Alhamdulillah, Masya Allah. Ustaz 16 tahun anak saya berarti belum apa-apa ya, baru jalan 6 tahun.
Tapi kalau kata ta'lim ta'lim itu minimal ya 7 tahun. 7 tahun ya. Tuh. Ya mudah-mudahan. Kalau di mana-mana anak udah memang benar-benar betah di pondok, baru dia nanti pindahin ke pondok yang lain. Tapi atas rekomendasi daripada buyanya ya gurunya mamanya di sana. Ya. Buya teh Ya, itu juga udah Buya tuh kalau bahasa Arab itu bapak Mi, bapak ya, orang tua gitu. oh, orang tua murid Jadi guru. jadi saya jadi Lady Ojol tuh sejak 2018 Ustadz. Waktu itu saat suami drastis sakit stroke plus penjepitan apa ya, tulang apa sih, saraf kejepit. Nah, jadi saya terpaksa, yang asalnya terpaksa, jadi sekarang sudah menjadi kewajiban gitu ya untuk saya mencari nafkah untuk Ciri-ciri. anak. Jadi sakitnya dari 2018, setahun yang lalu beliau dipanggil sama Allah ya. Saya selama ngurus suami itu perasaan teh kurang we Ustadz gitu. Jadi aduh ya Allah. Jadi apa, kalau misalnya saya lalai untuk mendoakan suami, apakah saya berdosa? Atau masih ada kewajiban saya selaku istri untuk mendoakan, atau hanya anak saja gitu Ustaz? Ya, mendoakan itu jangankan kepada suami yang meninggalkan kita meninggal ya. Hatta mendoakan orang lain juga kan sunnah, bagus. Apalagi kepada suami kita. Jadi gini, kadang kita itu pelit. Apa pelitnya? Kita itu kadang berdoa itu untuk diri kita sendiri teh. Kadang kita minta rezeki untuk diri kita sendiri, kadang kita minta harta untuk diri kita sendiri. Makanya jangan aneh ketika Allah memberikan harta, memberikan rezeki itu hanya untuk diri kita aja. Iya. Gak bisa kita untuk bantu orang lain, gak bisa kita untuk support orang lain, karena kita ya memintanya sama Allah itu untuk diri sendiri. Bahkan bagusnya itu kita harus sering mendoakan orang lain, karena pada hakikatnya ketika kita mendoakan orang lain itu adalah mendoakan diri kita sendiri. Jadi kembali doa terbaik untuk kita ya Ustaz ya. Betul. Iya. Kayak gitu. Bukan begitu Mi? ya Ustaz. Ya. Umi di mana calikna Umi? Posisi Jakarta beliau. Abdi nuju di nangku Jakarta. Masya Allah. Jakartanya di mana Umi? di Jakarta. Aduh jangan disebut. Jakarta Pusat. Masya Allah. Anak saya juga yang pertama tinggal di Jakarta, di Kecamatan Kebun Jeruk. Umi, panggilnya apa? Umi aja ya? Umi Pak Umi. Aja udah sepuh. Ya, Udah sepuh Ustaz Abi teh. Alhamdulillah. sama Umi. Aku juga kan, almarhum papa itu meninggal. Ayahnya stroke deh, gitu kan. Dini, jadi beliau meninggal di umur 36 tahun, lagi muda banget. Aku itu waktu Masih muda ya, Masya Allah. ya waktu itu mamah itu kan tidak bekerja kan, nggak bisa naik motor segala macam, bener-bener nggak bisa apa-apa lah. Wanita rumahan lah ya. Ya betul. Tapi rezeki itu ada aja. Aku dari sekolah Iya, alhamdulillah. bisa nggak Umi lagi ngomongnya Umi Stefani, percaya nggak saya usianya berapa? Bisa tebak nggak? Ustadz punya perkiraan gitu saya usia berapa? 42. Udah jauh. Umur berapa gitu? Jauh Umi. Usia saya udah 60. Loh? Nah kan Ustadz mau lohok. Tapi suaranya belum 60, getar-getar. Ucuk saha. Iya, maksudnya kan kalau usia udah lanjut biasanya nadanya kayak Umi agak getar gitu. Ya nggak Ustaz? Iya, maaf Umi, bukan Umi aja yang bicara seperti itu ya. Jadi di lingkungan saya tempat tinggal, di lingkungan majelis juga, di lingkungan teman-teman ojol juga. Banyak yang komen katanya nggak sesuai sama penampilan. Lah, nggak pada percaya, paling usianya katanya antara 40 atau 35. Saya bilang, saya nggak pernah bohong. Saya orangnya kan jujur, selalu suka. Ada yang nanya usia berapa Umi, saya udah tua, saya bilang saya 60. Ah masa nggak percaya cina? Ya iya jangan percaya sama saya, percaya sama Allah. Cek saya teh gitu ya. Iya, dari suaranya sih nggak ada. Ya mungkin Ustaz jadi
Umi, mungkin pengalaman saya karena saya banyak ditimpa masalah, banyak diterpa dengan teguran, dengan segala macam. Jadi uniknya gini, Ustadz, saya mau sedikit apa namanya berbagi ya. Saat itu suami kerja memang dengan posisi dan jabatan alhamdulillah yang lumayan. Nah, mungkin karena sesuatu lain hal, jadi intinya semua rumah, kendaraan, sampai aset habis 180 derajat Ustadz, menurun drastis. Tapi di samping itu, Allah ganti dengan amanah yang lebih, apa ya, untuk saya, mungkin ini lebih berat ya. Nah, saat itu saya usia 42, saya hamil lagi Ustadz. Hah? Nah, hamil anak yang terakhir ini, yang sekarang ngobong. Makanya untuk yang terakhir ini, saya pengen anak ini, ya Allah, jangan sampai seperti yang pertama, kedua gitu lah istilahnya, yang hanya mengenyam sekolah madrasah saja dan SMA dan yang lainnya gitu. Jadi saya pengen anak ini benar-benar mengenyam pendidikan agama yang benar-benar lebih dari kakaknya gitu. Makanya pas itu ada tawaran, tawarannya itu Ustadz, Masya Allah, dari seorang habaib. Seorang habaib, beliau ketua Robito Alawiyah di Kabupaten Purwakarta dan Subang. Nah, kebetulan saya memang duduk di majelisnya, tapi beda lokal gitu kan. Jadi istilahnya saya tuh berkhidmat lah gitu kan. Masya Allah Ustadz, selama saya duduk di majelis ini, banyak keajaiban, banyak keberkahan mungkin ya, karena dari seorang habaib mungkin. Masya Allah, yang saya rasakan selama ini, saya kadang-kadang sampai, Gusti ya Allah, kurang bersyukur gimana lagi saya ini gitu kan. Yang selama ini saya rasakan keberkahan, kemudahan, dari mulai rezeki, dari mulai segala sesuatu, dari pakaian gitu kan. Nah, sebenarnya saya tidak mengharapkan gitu kan. Nah, yang lebih uniknya lagi Ustadz, waktu itu kan 2000 berapa ya? Masih Covid ya, sedang Covid 2020 atau 2021. Habib ini menawarkan sama saya. Saya kan di sini dipanggil Ambu di lingkungan sini kan. Ambu waktu itu saya pernah cerita anaknya pengen ngomondok. Iya Bib, tapi nggak tahu. Jangan bilang gitu, katanya sekarang ada tawaran. Mau nggak katanya. Itu Masya Allahnya, Ustaz, anak saya lagi SMP kelas 2. Nah, saya pulang ojek, saya tawarin, dia pulang ngaji, dia mau nggak ngobong. Gimana katanya gitu kan. Ada temennya, enggak, pokoknya ini ada tawaran yang nggak mungkin datang untuk kedua kalinya, saya bilang gitu. Nah, malam ini ditawarin itu anak, besok pada asar berangkat, Ustaz, alhamdulillah, kelas 2 udah putus sekolah. Jadi begitu ditanya sama Abu Yanya, jangan cina di dia mata sekolah, cina mau punya jasa, kita cina hesen dengan pegawaian, kan baik cina, baik itu sekolah, nya baik cina gitu. Terus kayak gawe kumaha, nya kumaha kewe cina Abu Ya cina gitu. Alhamdulillah Ustaz, jadi saya tuh merasa apa ya, bahagia, terharu, kasihan. Nah, kasihannya itu belum punya ijazah SMP gitu Ustaz. Itu juga ditentang sama dua kakaknya ini. Katanya, katanya pending aja dulu sampai si Dede tamat SMP, minimal punya ijazah SMP. Nah, saya kan konsultasi lagi sama Sarifah. Saya bilang, Umi gimana ini kakaknya pada ini gini. Nah, sekarang Umi tanya, yang ngebiayain mutlak ini anak siapa? Dua kakaknya atau Ambu? Katanya gitu kan. Ambu yang ngebiayain. Nah, keputusan ada di Ambu, katanya gitu kan. Ya kalau Ambu sih alhamdulillah Ustadz udah bulat gitu kan. Terus anaknya juga alhamdulillah langsung betah Ustadz. Mungkin Ustadz atau sama Umi gak percaya. Waktu anak saya masuk ke Kobong, kan memang sebelum masuk Kobong dia aktif di majelis juga kan. Sering tidur di majelis. Jadi kena budug Ustadz. Pas lagi budug itu teh. Jadi belum masuk ke Kobong teh emang udah budug gitu ya. Udah parah lah, sampai sebesar biji kacang hijau gitu, barodas gitu Ustaz. Banyak semuka sebadan. Di rumah disuapin makan, cuci pakaian segala macam sama saya. Begitu masuk ke Kobong kan 40 hari nggak bisa ditengok ya, nggak boleh. Begitu lepas 40 hari saya tengok, Ustaz, alhamdulillah bersih itu badannya semua Ustaz.
Saya Alhamdulillah. tanya gini, Dede nyuci sendiri kan? Iya. Terus nggak sakit? Enggak. Pas saya lihat udah pada kering gitu, Ustaz. Masya Allah, saya nangis di situ, Ustaz. Ya Allah, saya bilang, kemarin kamu disuapin, makan juga ini mari apa tersidikna gitu, pakai baju dipakein, sekarang apa-apa sendiri gitu, sampai sekarang. Nah, gitu Ustaz. Jadi apa ya? Pengalaman saya antara terharu, sedih, sama bahagia gitu. Campur aduk. Alhamdulillah. Masya Allah, ya Allah. Kadang-kadang Dede sing berkah ilmuna, saya bilang itu kan. Amin. Itu Ustaz. Amin Allahumma amin. Amin semuanya. Terima kasih udah mendoakan. Ya, saya juga minta doanya dari Umi dan Ustadz Amin. Amin supaya saya Allahumma. istiqomah, Amin. dikasih kesehatan sama Allah, dikasih kemudahan. Nah, selama saya ojek online di jalan itu, Masya Allah Ustadz, selalu banyak kebaikan-kebaikan yang saya rasakan. Banyak yang ngasih tip, yang ngasih, ya intinya itu rezeki ngalir begitu saja. Kadang-kadang kalau 1 minggu lagi mau apa yang mau faroh ya Ustadz ya, penjengukan kan sekaligus kasih uang infak sama bekal. Misalnya saya minggu ini baru punya uang 200.000, sedangkan ke Kobong itu harus 1 jutaan lah gitu kan. Itu begitu waktunya nengok, begitu waktunya mau faroh Ustadz, itu 1 juta itu udah ada di tangan Ustadz. Masya Allah. Saya kadang-kadang suka, Masya Allah, saya masih selalu mengeluh gitu ya tentang, ya selalu seuzon gitu sama Allah. Ya Allah, saya dosa. Padahal udah jamin itu kan. Hmm. Aduh, saya begitulah sekelumit kisah saya dan anak itu yang sampai sekarang masih di jalan. Jadi seprinsip saya gini Ustaz, waktu saya agak muda gitu kan, suami punya jabatan, punya kendaraan, ya istilahnya ada gaji tetap, tapi saya sederhana gitu. Saya nggak pernah macam minta kayak semodel minta pakaian atau makan yang enak-enak. Saya emang biasa prihatin. Nah, begitu saya ditimpa sama keadaan yang 180 derajat, saya selalu ya enjoy, ya itu di lingkungan saya Ustadz, terutama teman-teman dari almarhum suami. Mereka semua pada bilang begini katanya, ih cenah si teteh mana kuatnya, cenah sakit itu dibawa istilahnya kaditu-kadilah, dibawa sulit, dibawa keadaannya. Ya habis gimana kan, tugas kita kewajiban hanya menjalani kan, menjalani, nikmati, syukuri gitu kan. Ya mungkin itu karena rasa itu saya sampai sekarang mungkin sama Allah ya dikasih sehat gitu Ustaz. Jadi saya sehat bukan karena saya ya, karena Allah yang menguatkan, Allah yang ngasih kesabaran, Allah yang ngasih ketentuan gitu. Ustaz. Umi maaf ya saya jadi curhat. Nggak apa-apa Ibu, kita dengerin. Pengalaman hidup Masya Allah. Bentar. Pak Ustadz tadi BS pada masuk, penonton 3K. Terus Obos nge-live lagi, tinggalkan Ustadz Ashraf. Jangan tinggalin guys, Pak Ustadz redup tanpa BS. Kemarin juga ada yang gini Ustadz, ada yang semacam yang mengkritik gitu kan. Saya kan waktunya tarawih itu saya masih di jalan. Nah saya pernah baca kalam Gus Baha seperti ini. Mencari nafkah itu kan kewajiban, apalagi seperti saya single mom, tidak ada yang membantu. Sedangkan tarawih itu kan sunnah. Nah saya terangkan seperti itu kan. Ya tapi kan cina setahun sekali cina bun taraweh teh, iya tahu saya itu sunnah yang mendapat pahala, tapi kan bisa diganti sama sunnah-sunnah yang lain seperti sholat ba'da sama qobliyah, seperti baca Quran, seperti yang lain. Nah saya kasih tahu gitu, itu orang langsung diam Ustaz. Terus, kalau saya nggak ngojek sampai malam, saya bilang lah besok nanti. Jadi hal gini Ustaz, betul ya, jadi jangan sampai kita memiskinkan. Cekasannya jangan sampai kita tuh meminta-minta kepada orang lain. Ya saya juga percaya kan, itu juga Habib sama Saripatu bilang gini, pokoknya Ambu mau sahur, mau buka, kesini aja gitu kan. Tapi kan saya tuh mungkin Ustaz, jadi setiap hari buka, kan itu setiap hari, kan gak mungkin ya. Jadi kan cekasan ngadakan batur gitu kan.
Kecuali ada utusan atau ada pembantu gitu kan, ART yang nganterin ke sini. Itu kadang suka dijapri. Mi cenah abu sahur. Iya. Dia cenah iya ambil misalnya nasi goreng atau naon segala baju saya ke sana gitu. Ya memang nggak jauh sih, cuman kehalang 2 lokal lah, 2 rumah dari tempat saya duduk di sini gitu sama majelis. Gitu Ustadz, gimana pendapat Ustadz sama saya pada sependapat ente gitu. Sedangkan saya wajib. Nah, sholat tarawih itu sunnah gitu. Yang dimaksud surah daripada Gus Baha itu ya memang kalau seandainya kita kepepet, kita lagi cari nafkah ya ada jadi masalah, cari nafkah aja. Tapi kalau bisa pulang cari nafkah, kita nanti tarawih di rumah. Kayak Nah, gitu. eta maksud saya gitu. Saya suka tarawih, tapi saya paling 11 gitu, nggak banyak. Saya 11 Ustaz. rakaat. Halo? Maaf Umi, ini kepencet. Pak Ustadz Hadan, maaf Pak Ustadz.